Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga di sesi kali ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dan kita lanjutkan di sini dengan pernyataan beliau terkait dengan klaim antara maling dengan si pemilik barang atau yang menjadi korban. Dan di sini dikatakan wa adamu aibihi la ghasaba syatan fatalifat farada an yatmanaha bi qimatiha walakinnahu ay al-ghasib qala innaha ma'ibah. Jadi ketika si B mencuri kambing milik si A dan si B ngaku bahwa memang iya saya mencuri kambing kamu wahai A. Tapi masalahnya ketika akan mengembalikan itu, si B bilang sebenarnya posisi kambing dalam keadaan cacat, ma'ibah. Artinya kan kalau cacat nanti pengaruhnya terhadap apa? Nilai ganti rugi. Berapa angka yang harus dibayarkan oleh si B kepada si A tersebut. Nah, di sini dikatakan misalkan dia ini kambingnya cacat, bentuk cacat macam-macam. Mungkin tadi ada matanya yang bermasalah atau ada mungkin kakinya yang pincang. Dan si A selaku pemilik kambing yang kecolongan itu, dia bilang, bal hiya salimah. Kata siapa kambing saya itu cacat? Kondisi kambing saya itu baik-baik saja. Tidak ada cacat, tidak ada masalah. Wa ma'lumun anna salimata aghla minal ma'ibah fahuna ta'arada aslani. Kita tahu kalau hewan dalam kondisi normal otomatis harga itu kan dia lebih tinggi lah dibanding kalau kondisinya dalam keadaan cacat. Berarti kan ada dua hal yang saling bertentangan, yaitu statementnya si maling dengan statementnya si korban. Dan ini ada dua hukum asal yang saling bertolak belakang. Al-aslul awal as-salamah. Yang pertama, hukum asal yang ada di situ yaitu adalah status barang dalam keadaan salim, dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Wa idza akhadna bihadza al-asli qulna al-qawlu qawlul malik. Kalau ini yang kita menangkan, maka berarti nanti kita akan terima statement dari si pemilik barang bahwa hewannya normal, tidak ada cacat, berarti maling harus ganti dengan harga normal. Kenapa? Karena kita punya kaidah bahwa hukum asal sesuatu itu dia normal, dia sehat, dia tidak cacat. Tapi ada pertentangan al-aslu tsani, hukum asal yang kedua. Di situ adalah al-gharm, ganti rugi, kewajiban untuk menanggung resiko. Nah, posisi maling itu adalah posisi yang punya kewajiban untuk tanggung jawab, menanggung resiko atau ganti rugi. Dan kalau misalkan tadi barangnya cacat, misal dia harus mengganti dengan harga 80 real. Tapi kalau nanti kambingnya normal dia harus ganti 100. Misalkan. Otomatis antara 80 dengan 100 ketika kita bahas kaidah sebelumnya, si A bilang, B kamu harus nanggung 100. Kata si B saya cuma 80. Titik 80 ini B sepakat dengan si A. Tapi tambahan 20 A membebankan itu lagi kepada si B. Di sini ucapan orang-orang yang dalam posisi dirugikan, ya, dalam posisi tadi al-gharim, punya kewajiban ganti rugi, itu yuqbal qauluhu, diterima ucapannya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang kita harus menangkan
Tentu kondisi ini terjadi pada saat tidak ada bukti ya. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka akhirnya kan beradu klaim antara maling yaitu si B dengan pemilik barang atau si A. Nah, di sini disebutkan innal qaul qaulul malik li'annal asl as-salama. Naqul al-qaul qaul al-malik li'annal asla as-salama wa hadzal asl mutaqaddim 'alal asli as-sani. Kita pilih mana nih? Ada dua hukum asal yang saling bertentangan dan bertolak belakang, maka kata Syekh di sini yang dipilih adalah al-qaul qaulul malik. Yang kita menangkan pada perdebatan mereka tadi yaitu adalah penjelasan si pemilik barang. Karena kita punya hukum asal, barang itu kondisinya normal, kondisinya sehat. Sampai nanti kita bisa ubah statusnya saat ada bukti-bukti bahwa ini memang tidak sehat, tidak normal. Dan kondisi al-aslu, as-salamah itu hadir lebih dahulu ketimbang hukum asal yang kedua. Bahwa pihak yang berposisi sebagai gharim atau yang dimintai ganti rugi itu adalah orang-orang yang diterima tadi ucapannya. Nah, ini muncul belakangan. Berarti yang kita menangkan atau yang kita pilih di sini adalah ucapan dari korban atau dari pemilik barang. Kalau dia bilang barang saya selamat, barang saya itu tidak ada cacat, ya sudah, itu yang kita menangkan dan maling harus bayar ganti rugi dengan nilai barang pada kondisi normal. Wa hadhihi fil haqiqah qa'idatun yanbaghi li talibil ilmi an yantabiha laha. Dan kata Syekh Utsaimin, kaidah di sini saat ada dua hukum asal bertentangan ini menjadi perkara penting yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Fa ahyanan yata'aradu al-aslu waz-zahir. Beliau menyebutkan di kondisi tertentu kadang hukum asal dengan kondisi realita yang zahir, yang tampak, itu kadang bertentangan. Wa ahyanan yata'aradu aslani fa yuqaddim ahaduhuma 'alal akhar hasba ma taqtadhihi asy-syari'ah. Dan kadang antara hukum asal dengan hukum asal yang lain bertolak belakang. Kita harus pilih salah satunya, tentunya mengikuti rambu dan aturan main yang diberikan oleh syariat. Dan juga dengan mempertimbangkan apa ma taqtadhihi qara'in al-ahwal, indikasi-indikasi pada kondisi yang muncul tersebut. Walihadza masalan law anna imra'atan farakat zawjuha wa amsakat biyadiha ibrikul qahwa wa qahwatul bunni yashrabuha ghaliban ar-rijal wa da'at anna al-ibriqa laha az-zawj wa zawju yaqul li. Nah, di sini beliau membawakan kasus yang ya mungkin agak sulit kita membayangkannya, tapi ini mungkin saja terjadi ketika terjadi keributan. Ada suami istri dan dia sudah berpisah dengan suaminya, sudah cerai, tapi dia punya apa? Dia punya atau dia pegang teko untuk kopi. Ya. Ini sudah berpisah suami istri. Kondisi zahir apa? Wanita pegang teko. Ada teko di tangan dia. Sementara kalau kita lihat lagi teko yang untuk kopi-kopi yang pahit dan seterusnya, ya, kopi-kopi tersebut biasanya yang minum siapa? Laki-laki. Jarang perempuan suka kopi gitu ya. Kalaupun perempuan suka kopi ya mungkin biasanya yang sudah dikasih ya gula dan yang lain. Tapi kopi-kopi itu biasanya yang minum siapa? Laki-laki. Apalagi yang nggak pakai gula. Nah, di sini dikatakan ada dua hal yang bertentangan, di mana si perempuan mengatakan teko untuk kopi ini punya saya, karena berada di tangan saya. Tapi yang laki-laki mengatakan, mantan suaminya tadi, gitu ya. Nah, suami bilang enggak, itu punya saya karena yang minum kopi adalah saya dan ya teko itu dibutuhkan untuk apa? Untuk kopi. Maka di sini kata Syekh fa indana aslun wa zahir. Di sini di kasus ini ada dua hal yang bertentangan, yaitu hukum asal dengan kondisi zahir, kondisi di lapangan. Al aslu anna ma biyadil insan fahuwa lahu.
kita punya hukum asal yang mana sesuatu yang berada di tangan kita, itu hukum asalnya adalah milik kita. Jadi nih kalau kita ada dua keributan atau ada orang saling cekcok, yang satu bilang ini punya saya, satu lagi bilang enggak punya saya. Kita lihat barang ini punya siapa atau barang ini di tempat siapa. Nah, hukum asalnya yang punya barang yang dialah yang megang. Nah, itu nanti kita tinggal patahkan dengan apa? Dengan pembuktian bahwa itu tidak benar. Dengan apa? Dengan saksi bahwa itu sebenarnya hasil curian atau yang lain. Nah, tapi tadi ada kondisi zohir bahwa realitanya yang minum kopi adalah laki-laki. Artinya yang butuh adanya teko tadi ya laki-laki. Adanya gelas itu ya laki-laki yang butuh. Perempuan ngapain? Dia nggak butuh dengan benda-benda itu. Nah, maka di sini kata saya ya kita akan mengedepankan az-zahirnya. Ini sekali lagi nanti tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Dan ngapain sih masalah teko diributin gitu. Iya, kalau orang masih saling cinta dan yang lain biasanya sih nggak ada masalah. Tapi begitu sudah nanti renggang, ada konflik, itu perkara kecil aja diributin. Jangankan teko, yang lebih murah dari teko saja, itu bisa jadi panjang urusannya. Tapi intinya beliau ingin memberikan contoh kepada kita bahwa nanti akan ada hal-hal yang di lapangan kita temui, kita sampai kayak bingung. Ini kita mau putuskan apa ini jawabannya untuk kasus mereka. Wa fi raddihi wa adami aibihi qaulu rabbih wa hadha an-niza' alladhi dzakarahu al-mu'allif halil qaulul ghasib aw al-qaul qaulu rabbih min man alladhi yuhkam bih yuwajjah hadha ila al-qadhi. Nah, sekarang pembahasan kita dari kemarin mengenai apakah ini diterima klaimnya atau yang ini atau yang itu dan seterusnya seperti tadi. Permasalahan apakah barang curian sudah dikembalikan oleh maling kepada pemilik atau belum? Atau apakah barang tadi beneran cacat atau tidak? Nah, keributan-keributan yang kita bahas, yang kita sebutkan sebelumnya, ini sebenarnya ya, ditujukan untuk siapa? Atau siapa sih yang paling berkepentingan dengan pembahasan ini? Jawabannya adalah pengadilan. Jawabannya adalah hakim. Hakim yang bertugas memutus perkara sengketa, dia berkepentingan dengan kaidah ini. Atau ila rajulin hakamahul ghasib wa rabbul mal, atau seseorang yang dijadikan sebagai pihak ketiga, yang dijadikan sebagai penengah. A sama B ribut, nggak selesai, maka mereka mengatakan kita ke C saja. Kita percayakan apa penjelasan C terhadap perkara kita. Nah, kita nggak usah ke pengadilan, kita percayakan sama C. Si C ini kita bisa percayai dia dan yang lainnya. Intinya kayaknya tuh dia bisa netral dan dia paham nih tentang duduk perkara seperti ini. Dia bisa memberikan putusan. Nah, silahkan. Maka fayu'ta hadhihi al-qawaid. Kaidah ini dibutuhkan. Dan sebenarnya kan untuk kondisi yang kedua ini kita sering mungkin ya di lapangan dimintai pendapat ataupun dijadikan sebagai penengah untuk sengketa yang terjadi di sekitar kita, entah sesama teman, sesama keluarga, kita disuruh hadir, kadang kita disuruh memutuskan menurut kamu nih, ini gimana nih untuk kasus kita sekarang. Maka pastikan kalau kita ingin memutuskan perkara, memberikan usulan dan saran, pahami kaidah ini supaya kita tidak salah dalam menyimpulkan. Wa in jahila rabbahu tasaddaqa bihi anhu matmunan. Nah, ini sekarang perkara lain, kita tinggalkan dulu perkara sengketa-sengketa ini. Sekarang beliau akan geser ke pembahasan mengenai maling yang mau mengembalikan barang hasil curian, tapi korbannya udah nggak tahu di mana. Jadi dia nyolong itu. Nah, kalau nyolongnya di rumah korban mungkin enak ya. Rumah kan biasanya nggak begitu cepat untuk pindah. Walaupun bisa saja nunggu si maling ini tobat dan sadar, ini udah keburu pindah, udah nggak ada orangnya. Tapi bisa juga kalau pencurian dilakukan di tempat-tempat umum. Misalkan di public area, dia colong apa di pusat-pusat keramaian, itu kan sulit mencarinya di mana orang itu akan ditemui, kecuali di dompetnya ada KTP yang masih disimpan, mungkin bisa.
Nah, di sini sekarang kalau si maling jahila rabbahu, nggak tahu dia yang punya barang ini sekarang ada di mana. Apa yang dia harus lakukan? Tasaddaq bihi. Maka objek curian itu dia sedekahkan dan dia dalam posisi matmunan. Matmunan itu apa? Siap untuk mengganti rugi, siap untuk mengembalikan jika ketemu dengan pemilik asli dan pemilik asli minta barangnya diganti. In jahila. Nah, sekarang beliau akan jelaskan. In jahila al-fa'il al-ghasib. Siapa yang jahil? Siapa yang merasa tidak tahu? Jawabannya adalah si malingnya tadi. Rabbahu ay rabbal maghsub. Tentang keberadaan siapa? Jawabannya adalah pemilik barang alias si korbannya. Idza jahila sahibahu bi an yakuna qad ghasaba hadha syai' min zamanin qadimin wa nasiya aw ghasaba syai'an min man inda babil masjid. Jadi misalkan dia tadi ya faktor waktu. Jadi sudah lama sekali saya lupa barang ini saya curi dari rumah yang mana, dari kompleks perumahan yang mana tuh saya lupa. Karena lama kata malingnya. Sudah nggak tahu kapan ini kejadiannya. Atau tadi dia mencuri sesuatu yang di tempat umum. Di sini dicontohkan apa? Di masjid. Misalnya di pintu masjid tuh. Ka'an yakuna qad akhadha na'lan wa masyabih. Apa yang dia curi? Misalkan sendal, alas kaki, sepatu. Dan maling itu kan pinter ya, ketika dia lihat itu jajaran sendal, dia lihat jajaran sepatu, dia tahu tuh. Dengan sekali lihat, ini sepatu mahal, ini sepatu murah, ini sendal mahal, ini sendal murah. Yang diambil apa? Yang paling mahal. Sendalnya pun sama, yang paling mahal. Sehingga punya potensi kalau dijual, dicairkan, lumayan duitnya. Akhadahu min syakhsin muayyanin lakinnahu la ya'rifu. Atau tadi dia mencuri dari orang tertentu tapi dia nggak kenal ini orang siapa. Wajahnya pun mungkin sudah lupa, nggak tahu identitasnya. Al-muhim idza jahila man rabbahu yaqulu al-muallif tasaddaq bihi anhu matmunan wa huna tariqan. Berarti dia mensedekahkan barang itu dan posisi dia dalam keadaan matmun, siap untuk mengganti rugi kalau besok ketemu dengan pemilik dan pemilik minta untuk diganti. At-tariqul awal di sini disebutkan yang pertama teknisnya adalah an yadfa'uhu ilal hakim. Berarti kalau dia mencuri kemudian dia taubat, dia ingin mengembalikan, apa yang dia lakukan? Jawabannya adalah yadfa ilal hakim. Dia serahkan kepada hakim, serahkan kepada pengadilan. Yabra minhu bila niza. Kalau dia melakukan cara yang pertama ini, kata para ulama, sepakat mereka bahwa bebannya si maling sudah selesai. Lepas dia kalau dulu mencuri apa? Handphone, dia mencuri laptop dan yang lain, diserahkan ke pengadilan. Pak, ini saya sudah tobat, sudah, ini barang curian saya. Oke, ini saya serahkan, tolong nanti dibantu carikan orang yang kehilangan barang ini. Artinya apa? Lam yunazi ahadun minal ulama fi annahu idza jahila rabbahu yu'tihi al-hakim wal hakim yatasarraf fihi wa hadza la syakka annahu ashal 'alal insan. Nah, kalau mau seperti itu, ini sebenarnya lebih mudah bagi si maling. Bagi orang yang megang barang curian tadi. Kenapa? Ya sudah, langsung bebas urusannya. Yang penting ini saya sudah tobat, barang curian saya kembalikan, saya serahkan ke pengadilan karena saya nggak tahu malingnya, korban saya ada di mana, pemiliknya di mana, saya nggak tahu. Lakin ahyanan la yakunul hakim. Nah, sekarang jadi masalah thiqatan. Hakim itu masalahnya sekarang bisa dipercaya atau tidak? Pengadilan itu bisa dipercaya atau tidak? Itu menjadi pembahasan tersendiri kalau ada orang mau menempuh jalur yang pertama. Jadi trust issue poinnya. Ini kok saya serahkan, nanti nyampe enggak ya? Dikelola dengan baik enggak ya? Kemudian amanah saya ditunaikan enggak? Kenapa? Ada kutipan dari Imam Ahmad. Qala al-Imamu Ahmad rahimahullah, amma hukamuna haula fala ara an yadfa ilaihim syai'an. Imam Ahmad itu sampai pernah buat statement itu, hakim-hakim kita itu di pengadilan itu saya berpandangan, ya menurut pendapat saya, itu mereka
tidak bisa dipasrahi sesuatu. Dititipin tadi barang curian ataupun barang hilang lalu diserahkan ke pengadilan itu tidak bisa, kata beliau. Kenapa? Tidak percaya Imam Ahmad sama pengadilan, sama hakim. Wal Imam Ahmad qad mata fil qarni salis wa ma'a dzalik yaqul hukam la yara an yadfa ilaihim syai'an. Bayangkan Imam Ahmad itu wafatnya tahun berapa? Imam Ahmad itu hidup di abad ketiga. Masih di awal-awal. Jadi kalau kita bahas kapan Imam Ahmad hidup dan hakim-hakim di zaman Imam Ahmad, itu jarak mereka dengan Rasul, jarak mereka dengan para sahabat belum jauh. Artinya kalaupun mungkin adalah penyimpangan-penyimpangan gitu ya, ada mungkin sikap-sikap tidak amanah, itu nggak jauh-jauh lah melesetnya harusnya gitu ya. Tapi kata Imam Ahmad nggak bisa, beliau nggak percaya. Li'annahum ghairu siqat. Alasannya simple, ini mereka tidak sikoh, tidak bisa dipercaya. Nah sekarang pertanyaan Syekh Utsaimin, fakaifa bihukami hadzal waqti. Lah terus gimana berarti zaman kita sekarang, hakim-hakim di zaman kita sekarang? Jadi PR lagi berarti. Fasiqatu fihim andar minal kibritil ahmar illa an yasha Allah. Sikap amanah yang ada pada diri mereka itu sudah menjadi komoditi yang sangat langka. Kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali ya, tidak mengatakan bahwa hakim itu tidak ada yang amanah, tidak. Tapi mencari hakim yang amanah, yang takut kepada Allah, yang membela al-haq, itu jadi kayak barang langka tuh. Dan sini beliau memberikan permisalan itu seperti langkanya belerang merah. Belerang itu kan biasanya yang kita tahu umumnya kuning. Tapi ada belerang itu yang warnanya merah. Nah, mau cari belerang merah itu di alam, itu barang-barang yang ya bisa dibilang cukup sulit juga untuk mendapatkannya. Nah, sama seperti tadi, mencari hakim yang amanah, yang memang berjalan di atas kebenaran, tidak bisa dibayar, ya, tidak bisa dinego-nego. Ada nggak? Ada. Tapi tadi itu barang langka. Lakin ala kulli hal idza kana al-hakim ghairu thiqa wa khafa annahu idza a'tahu iyyah sarafahu fi jihatin ukhra aw anna al-hakim aba fal awwal yakni idza kana ghairu thiqa la yajuz an yu'tiyahu iyyah wa thani hal yalzam. Nah, berarti kalau memang kata Syekh kita ragu nih, kalau misalkan tuh ada pihak-pihak, kalau kita mungkin biasanya apa, kalau barang hilang itu antara diserahkan pengadilan atau ke polisi biasanya. Ya, kita serahkan, Pak, ini toh saya nemu barang nih, tapi saya tidak tahu yang punya siapa. Sudah saya titip ya, nanti tolong dicarikan, nanti tolong dibantu ini disampaikan ke pemiliknya. Nah kita nggak percaya. Duh, gimana ya? Jangan-jangan nanti setelah saya setorkan barang ini nggak nyampe, diambil sendiri. Kalau kita ragu, kalau kita ngerasa kayaknya ini nggak bisa deh dipercaya, ya sudah, la yajuzu an yu'tiyah, nggak boleh itu dikasih ke mereka. Kita kan ngasih itu atas dasar percaya. Ini saya mau tobat ini barang orang saya kasih. Kamu bisa dipercaya? Oke, silakan bantu saya. Kalau kita pun ragu, jangan dikasih. Wasani hal yalzam al-hakim an yakbal aw la yalzam. Nah, itu tadi kan dari sisi pembahasan si maling ya, dari sisi orang yang mau menyerahkan barang. Sekarang dari sisi pengadilannya, dari sisi kepolisiannya, wajib nggak mereka terima? Kalau ada orang datang, Pak, ini saya nemu barang hilang, Pak, ya, tolong dibantu, dicarikan orangnya. Nanti saya titip barangnya di sini. Itu. Pertanyaannya adalah, wajib nggak pihak kepolisian atau wajib nggak pihak pengadilan untuk menerima? Hadza mahallu nazar wa tafsil. Di sini memang butuh ya berincian dan diskusi. Fa yuqal idza kanatid daulah qad ja'alat jihatan muayyanatan listiqbalil bada'i ad-da'i falil hakim an yamtani. Nah, yang pertama kita lihat kalau dari sisi pemerintah itu mereka sudah membentuk divisi khusus, sudah membentuk bagian sendiri yang memang bertugas menangani barang hilang. Pokoknya
warga negara Indonesia nih, kalau ada barang yang hilang, maka kira-kira barang itu kita serahkan kemana? Kalau kita dapat barang tuh. Nah, kalau sudah ada petugas khusus dan yang lain, maka hakim ataupun pengadilan boleh saja menolak. Tolong ya Bapak ke divisi ini, atau Bapak ke kepolisian aja, di situ sudah ada divisi khusus yang memang menangani barang hilang. Bapak titipkan saja, nanti polisi akan bantu untuk menyarikan pemilik barangnya. Misalkan begitu. Nah, wa yakul idzab ilal jihadil ukhra lakin idza lam yakun hunaka jihad mas'ulah an istiqbalil adha'i fa'ara annahu yajibu 'alal qadhi an yaqbal hadza. Maka Syekh memandang kalau memang enggak ada divisi khusus, enggak ada yang bertugas khusus untuk urusan itu, pengadilan boleh nolak. Tapi kalau tidak ada tidak boleh nolak, tapi kalau ada boleh nolak. Itu kira-kira. Jadi yajib 'alal qadhi. Nah, kalau di masyarakat itu yang versi kecilnya gitu ya. Itu kan kita punya takmir masjid itu. Biasanya salah satu tempat kehilangan ya. Walaupun memang kan biasanya tidak dicuri biasanya, tapi jamaah itu kadang pas wudu enggak fokus, jam tangannya ketinggalan di tempat wudu, ada kadang HP-nya ketinggalan di mana? Di tempat sholat. Ada nanti barang-barang berharganya ketinggalan, kececer di parkiran. Ini dikasih ke siapa? Dikasih ke satpamnya masjid, dibalikkan ke takmir masjid. Nanti biasanya kita itu ketika kehilangan sesuatu, itu kan cenderungnya apa? Cenderungnya kita akan melacak tempat-tempat atau mengingat, saya tadi kemana aja ya hari ini? Oh, saya sholat di masjid ini, masjid ini. Itu biasanya dia datang. Jadi nggak usah kita bawa, serahkan aja ke takmirnya atau serahkan ke bagian satpamnya. Biasanya ada petugas yang mana ya mereka akan bertanggung jawab untuk memegangkan. Wa hadhil mushkilah qad la takunu fi mas'alatil ghasab illa qalilan walhamdulillah. Nah, kata Syekh Utsaimin, perkara-perkara semacam ini dalam kasus pencurian itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Jadi sangat sedikit. Maksudnya sangat sedikit. Case di mana si pencuri tobat lalu kemudian dia ingin mengembalikan itu sedikit. Dia ada memang orang-orang yang seperti itu, tapi sedikit. Walhamdulillah. Jadi ya insyaallah enggak begitu. Coba bayangkan ya kalau di tempat kita ada orang mencuri, kemudian dia tobat, dia gimana cara saya kembalikan? Malik, saya enggak tahu. Kemudian dia datang tuh ke polisi, Pak, ini ada barangnya si A, saya ambil kemarin saya curi, saya mau kembalikan tapi saya enggak tahu si A di mana. Bisa enggak Pak, tolong dibantu barang ini dicarikan si A itu ada di mana? Kira-kira apa yang terjadi? Enggak tahu, kata polisinya kan, ini kamu gimana nih bisa dapat barang si A dan seterusnya. Lakin takunu fi luqatah Makkah katsira. Nah, tapi kata beliau, kalau case-nya ada barang si A di tangan si B melalui jalur pencurian tuh biasanya dikit, di mana si B ingin mengembalikan. Tapi kalau case-nya adalah luqatah, barang temuan punya si A kececer di jalan ditemukan oleh si B, atau kececer di tempat-tempat umum atau dimanapun itu, lalu si B ingin mengembalikan. Nah, kalau ini banyak. Nah, beliau memberikan contoh di sini kasusnya adalah luqatah Makkah, barang-barang temuan yang ada di kota Mekah. Karena memang Mekah itu kan pengunjungnya banyak, entah saat momen haji ataupun umroh. Umroh nggak ada putusnya, orang bahkan tiap hari ada aja yang umroh. La luqatah Makkah wa luqatah Makkah qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahillu sakitatuha illa limunshid, yakni illa li syakhsin yunshidu anha mada hayatihi wa yusi biha ba'da mamati. Nah, Rasul memberikan, ini ada statement Rasul, sabda Rasul, riwayatnya dari Al-Imam Al-Bukhari. Disebutkan di dalam bab Al-Janais, Izkhar wal Hashis fil Qabr, dan juga riwayat Muslim. Jadi hadis ini disebutkan dalam riwayat Muslim bab Tahrim Makkah dari Abu Hurairah. Artinya apa? Barang-barang yang kececeran di Mekah itu tidak halal untuk dipungut. Ya, tidak halal untuk diambil. Kecuali bagi munsyid yang bertugas apain? Tukang ngumumin.
Ini ada barang yang hilang nih, ada jam tangan, ada HP, ada ini. Tugasnya apa? Ngumumin. Jadi kalau Anda mau ngambil, maka kewajibannya kita adalah apa? Mengumumkan. Atau kalau kita nanti wafat, kasih wasiat sebelum wafat. Kalau saya wafat nih, ada orang cari HP ini, ketemu di Mekah, di posisinya di mana, di masjid atau di luar masjid atau di pertokoan, kasih tahu, wasiatkan. Li'annahu la yumkin an yamlikaha abadan, karena kan kita tidak bisa memiliki objek itu. Fakullu ma fil haram aminun hatal jamadat. Apapun yang ada di tanah haram itu statusnya dia aman, termasuk tadi benda-benda yang mati. Fal insan idza ra'a masalan darahim 1000 riyal aw 2000 aw 10,000 fi suqin min aswaqi Makkah in tarakaha fiha, nah wa yaliha min al-lusus wa in akhadaha ta'iba fiha fama yasna. Kalau misalnya kita pas lagi di Mekah terus kita menemukan ada uang berapapun jumlahnya ya, misalnya dengan angka yang kecil, sedang, besar ataupun sangat besar. Kita itu kadang berada di posisi yang membingungkan. Maksudnya adalah kalau kita biarkan, ini duit nih lumayan, kita nggak pungut itu, nggak amankan, nanti diambil pencuri. Di Mekah ada nggak maling? Ya ada. Orang-orang yang nipu ya sama ada di sana. Gitu. Tapi kalau ini saya ambil, kerjaan saya jadi berat. Saya harus menyerahkan ini, ngurus itu gitu. Fama yasna. Terus gimana nih? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang menemukan barang yang kececer di Mekah? Idza kana hunaka jiha mas'ula listiqbalid dha'i fal amr wadih wa sahl walhamdulillah ya'khudhuha wa yu'jar ala isaliha ila hadhihi al jiha. Nah, kalau memang ada petugas khusus di Mekah, ya mungkin si tentaranya, ya, petugas-petugasnya. Sebenarnya enak, kita tinggal serahkan saja, ini saya ketemu barang curian, titipkan ke mereka. Itu enak sebenarnya, kalau ada divisi-divisi yang menangani kehilangan barang. Lakin idza lam yakun hunaka jiha fa ara annahu yajibu 'alal hakim asy-syar'i an yastaqbilaha li'anna hadhihi min jumlatin man yatawallahu al-hakim fasultanu waliyun man la waliyalah. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin, kalau memang enggak ada divisi khusus, maka nanti hakim yang ngurusi. Karena itu bagian daripada job desk yang menjadi cakupan ataupun wilayah kerjanya si hakim. Dan kaidahnya adalah sultan, pemerintah itu menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali. Harta ini siapa nanti yang ngurusi? Karena si pihak yang menemukan akan pulang ke negaranya masing-masing. Kepada siapa kita titipkan ini? Jawabannya tadi, pihak penguasa setempat yang bertanggung jawab. Dan ini tadi disebutkan oleh Imam Ahmad hadisnya. Famadza yasna an-nas al-insan laisa musta'iddan an ya'khudha hadhihi luqata min Makkah wa yunshid anha madad dahr lakin yasul alaihi jiddan an ya'khudha wa yusilaha ila al-mahkamah masalan idza lam takun jihah mas'ula anzalik. Nah, jadi pilihannya kalau kita harus ngambil terus kita ngumumin yang kehilangan ini, dan kita nggak tahu jangan-jangan yang kehilangan juga sudah balik ke negaranya dan seterusnya. Ini akan menyulitkan. Lebih mudah cara kita menyelamatkan kalau ada HP misalnya, ya sudah ambil HP-nya, kita serahkan ke area yang terdekat, petugas terdekat di area tersebut. Pak, tadi saya ketemu HP di titik sana, di pasar ini, di daerah ini. Tolong ini nanti dibantu carikan. Selesai sudah tugas kita. Masalah nanti dia berbohong, dia tidak amanah, sebenarnya itu urusan dia dengan Allah. Karena kita nggak punya pilihan lain. Fal muhim idza jahilal ghasib rabbahu ay malikahu yaqulul muallif yatasaddaq bihi anhu wa qad zakarna tariqain at-tariqul al-awwal an yusallimah ila al-hakim fa in lam yaf'al yaqul tasaddaq bihi anhu yakni dafa'ahu lil fuqara wa hadha huwa at-tariqus tsani. Nah, ada cara yang kedua sebenarnya. Tadi kan cara pertama yaitu menyerahkan objek tersebut baik barang curian ataupun barang yang kececer yang kita dapat itu ke pihak-pihak yang berwenang atau yang bertanggung jawab. Seperti kalau di masjid yang berwenang siapa tadi?
takmir masjidnya atau satpam masjid atau di kepolisian kalau memang di area publik, atau mungkin kalau ada urusan sama pengadilan ya ke pengadilan. Ada cara kedua, yaitu apa? Harta ini disedekahkan. Disedekahkan atas nama siapa? Atas nama si pemilik. Wa qauluhu anhu ay an rabbihi ay al-malik matmunan ay bi syartid dhaman idza wajada. Tapi dengan catatan pihak yang gitu ya. Pihak yang bertugas tadi untuk mensedekahkan, apa yang dia lakukan? Dia dalam posisi siap menanggung dan mengganti rugi kalau ternyata posisinya ini maling ya nanti, karena kan di sini al-ghasib di sini. Untuk case-nya kembali kepada al-ghasib di sini. Nah, fal muhim idza jahila al-ghasib. Di sini tetap kepada kasusnya al-ghasib atau si maling ya. Maka malingnya wajib mengganti rugi kalau ketemu. Maka kata kuncinya ada dua. Yang pertama, kata kuncinya adalah antakuna as-sadaqatu an rabbihi la an nafsi al-ghasib. Jadi sedekahnya itu atas nama si pemilik harta. Jadi ketika kita ada maling mau tobat dia, dan kemudian dia mau sedekahkan HP, maka ya Allah, ini saya udah nggak tahu pemilik HP ada di mana, saya mau kembalikan, nggak tahu mau kembalikan ke siapa. Ya Allah, ini HP saya sedekahkan. Jadi mungkin HP-nya bisa saja dijual, lalu duitnya itu diserahkan ke penerima sedekah. Ya. Ini sedekah atas nama pemilik HP. Kalau HP ini dijual lakunya 2 juta, ya sudah 2 juta ini atas nama si pemilik HP. Itu yang pertama. Jadi bukan sedekah atas nama maling, tidak. Dia hanya menyalurkan saja, melepaskan hak yang bukan milik dia. Lalu yang kedua yang harus ditanamkan juga apa? An yanwi annahu dhamin. Ada niatan di dalam hatinya bahwa dia tetap berstatus dan siap menanggung resiko dimintai ganti rugi jika ketemu dengan pemilik asli. Dan pemilik aslinya minta, karena ada kemungkinan saat si maling ketemu dengan pemilik asli nggak nagih barang, ya sudah, kalau kamu sudah sedekahkan tidak apa-apa. Tapi bisa juga ada kemungkinan pemilik barang nagih, oke, mana, balikin barang saya. Nah, pada saat si pemilik minta dibalikin itu, si maling yang tobat tadi apa? Sudah, kasihkan, ganti. Nah, jadi ada 2 poin. Fa in tasaddaqa bihi an nafsihi fa inna sadaqatahu la tuqbal. Artinya apa? Kalau misalnya si mantan maling ini yang sudah tobat tadi, dia mau sedekah. Sedekahnya atas nama siapa? Atas nama dirinya. Maka itu tidak bisa membersihkan harta dan status sedekahnya tidak diterima oleh Allah. La tuqbal. Kenapa? Sedekah tadi tidak baik, ghairu thayyibah. Dan Allah Azza wa Jalla itu la yuqbal. Allah tidak mau menerima sesuatu kecuali sesuatu itu berasal dari yang baik. Maka tidak bisa disedekahkan oleh maling tadi dengan niatan gitu ya. Ini untuk sedekah dia, nggak bisa. Wazimatuhu la tabro. Nah, yang jadi masalah kalau disedekahkan atas nama maling, apakah kewajiban dia telah gugur melepaskan barang itu? Belum. La tabro. Karena tidak ada niat, lam yanwi hadhihi sadaqah an rabbiha. Karena dia tidak pernah terbetik bahwa harta ini sedekah atas nama pemilik, itu enggak ada. Walam yanwi ad-dhaman, dan 2 hal tadi tidak ada. Tidak ada dia niatkan untuk siap mengganti rugi. Falam yastafid at-taqarrub ila Allah walam yastafid ibra' zimmah. Jadi dia enggak dapat apa-apa di situ faedahnya. Dia tidak dapat pahala taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan dia tidak mendapatkan pembebasan tanggung jawab. Dia masih punya tanggung jawab untuk mengembalikan, untuk mengganti. Bal aqul inna dzalika la yaziduhu illa isman. Bahkan kata Syekh Utsaimin, saya berani mengatakan itu justru gitu ya, nambah dosanya ketika dia tasaddaq bihi an nafsihi fahuwa asim. Dia berdosa karena melakukan tindakan pada harta orang lain tanpa izin dari orang lain dan bukan untuk kepentingan orang lain. Itu kepentingan diri dia sendiri.
Fa idza wajada rabbahu ba'da an tasaddaqa bihi anhu fa innahu yaqul. Nah, sekarang misalkan kalaulah HP tadi sudah disedekahkan oleh si maling kepada pihak lain, ternyata dia ketemu sama yang punya. Satu waktu dia ngobrol-ngobrol dan ini cerita, saya dulu pernah nih kunjungan ke kota ini, dan si maling itu berasal dari kota tadi. Saya itu pas kunjungan ke sana, mampir di hotel ini, ke daerah ini, HP saya dicolong. Dah. Jadi si maling itu langsung ngerasa, punya feeling, sebentar. Tahun berapa itu kejadiannya? Tahun sekian. Di mana daerahnya? Perkiraan jam berapa? Di sini. HP kamu apa mereknya? Waktu itu ini. Kadang itu dari obrolan-obrolan yang gak sengaja itu kebuka. Oh iya, berarti itu yang saya curi. Apa yang disampaikan oleh si mantan maling tadi yang dia sudah taubat? Dia bilang, antal an mukhayyarun in syi'ta fa'amdi sadaqah wal ajru laka wa in syi'ta dhamintu laka malaka wal ajr lil ghasib. Maka bilang sama si A, ini mohon maaf ya ayah, saya cerita jujur aja, sebenarnya dulu yang jadi maling HP kamu itu saya. Ya, saya ceritakan detailnya ya. Nah, kamu ke daerah ini kan, habis itu sini. Sudah, itu saya malingnya. Tapi kemudian, nah kamu jangan marah dulu gitu ya. Itu kejadiannya, saya sudah taubat dan HP kamu itu sudah saya sedekahkan atas nama kamu. Jadi saya sudah belajar nih fikih muamalah, tahu saya ternyata ada aturannya seperti itu kalau orang mau taubat itu gitu. Makanya maling pun butuh ilmu untuk taubat. Orang kalau nggak punya ilmunya mikir gimana ya cara saya kembalikan. Ternyata ada ilmunya dan itu dibahas oleh para ulama kan. Maka kamu sekarang punya dua pilihan, kata si B. Satu, kalau kamu tidak mempermasalahkan, berarti sedekah HP itu ya sudah, itu milik kamu dan pahalanya untuk kamu, wal ajru laka. Tapi kalau kamu nggak terima, wa in syi'ta, ya saya akan ganti HP kamu kemarin, saya akan ganti, wal ajru lil ghasib, tapi pahala sedekah kemarin untuk saya. Pahala yang sedekah itu kenapa? Karena kamu tidak mau, dan barang itu kan jadi punya saya. Gara-gara apa? Saya harus mengganti dengan barang lain. Berarti pahalanya untuk si maling. Li'anal ghasib ittaqallah. Nah, aneh kan? Orang mungkin merasa enak sekali, kok bisa ada tukar-tukar pahala begitu? Ya, di sini Syekh menjelaskan karena si ghasib, si mantan maling tadi, dia sudah ittaqallah, sudah bertakwa kepada Allah, dan itu adalah ikhtiar terbaik dari proses takwa yang dia bisa lakukan. Ada HP curian, disedekahkan. Itu yang terbaik yang bisa dia lakukan. Wa hadza ghayatun ma yastati fayujar ala tasarrufi. Ya sudah, dia akan dibalas, diberikan ganjaran atas apa? Atas tasarruf yang dia lakukan. Wahadil mas'alah min masail tasarruf al-fuduli. Nah, kalau masih ingat di pembahasan mengenai jual beli dulu di awal-awal, ketika kita mengkaji mengenai syarat sah jual beli, itu diantaranya apa? Ditransaksikan oleh pemilik atau yang mendapatkan izin dari pemilik. Maka akan muncul namanya tasarruf fuduli. Transaksi yang dilakukan oleh selain pemilik, sudah tanpa izin dari pemilik, tapi bisa sah. Itu namanya fuduli. Di sini adalah termasuk transaksi fuduli yang dikecualikan. Artinya fuqaha membolehkan praktek ini. Kok bisa dibolehkan si mantan maling tadi mensedekahkan objek yang dia curi? Karena satu, dia sudah taubat. Yang kedua, dia sudah berusaha cari untuk kembalikan, tidak ketemu. Yang ketiga, darurat. Kalau dia nggak sedekahkan, besok kalau dia meninggal ya gimana? Kemudian nanti kalau misalkan ada apa-apa dengan barang itu gimana? Darurat posisinya. Dia mau tobat, mau kembalikan. Iz innahu la ya'rif sahibah fala budda an yatakhallas minha bihadza. Terus solusinya gimana dari syariat agar orang ini bisa lepas dari beban risiko tadi dan seterusnya. Sehingga kan kalau di akhirat, kalaupun setelah mensedekahkan dia wafat, belum ketemu lagi dengan pemilik asli, dia tinggal bilang, ya Allah, harta si A yang saya curi itu saya sudah tobat dan saya sudah sedekahkan atas nama si A.
Allah kan akan bisa buktikan itu, sudah. Akan ketahuan, oh iya benar kamu sudah sedekahkan dan atas nama si A. Artinya lebih aman ketimbang harta itu ya sudah diambil sendiri. Wa qauluhu tasaddaq bihi anhu law arada alla yatasaddaq biha bal arada an yaj'alaha fi masjid masalan fahal yajuzu dzalik. Nah, sekarang tasaddaq bihi anhu. Tadi kan disebutkan oleh Syekh itu oleh penulis adalah sedekah gitu ya. Pertanyaannya kalau misalkan itu justru disalurkan ke masjid gimana? Boleh nggak? Jadi bukan dikasih ke fuqara, tidak dikasih ke masakin. Uangnya di mana? Diinfakkan ke masjid. Uang hasil curian tadi. Dia mencuri, taubat. Nggak tahu pemiliknya mana, diinfakin aja. Apakah itu boleh? Fahal yajuzu dzalik? Zahiru kalami al-mu'allif la. Kalau kita ikut zahir dari ucapannya penulis tadi, Zadul Mustaqni, itu nggak boleh. Lakin hadza zahir ghairu murad bal lahu an yaj'alaha fi turuqil khair min bina'il masjid aw bina'i arbitah lil fuqara aw syira'i kutubin li talabatil ilm. Al muhim an yusrifaha fi ma yuqarribu ila Allah. Kata Syekh, yang lebih tepat Allah alam itu sifatnya umum. Jadi ada maling nih, kita pernah mencuri barang orang ataupun nggak sengaja tadi menemukan milik orang, kita lupa, akhirnya sekarang baru kepikiran mau cari orangnya di mana, nggak ketemu. Kemana ini barang kita berikan? Kata beliau, terserah, kemanapun boleh, mau disalurkan ke pembangunan masjid, yang penting kan atas nama pemilik barang. Kita nggak tahu, nggak kenal, nggak apa-apa, Allah tahu kok gitu. Jadi Allah ini dulu bukan punya saya, ya saya sedekahkan, tolong pahalanya untuk si pemilik. Bahkan ke masjid pun boleh, kemudian untuk panti asuhan juga boleh, atau dibelikan buku untuk para penuntut ilmu agama juga boleh. Apapun itu, intinya adalah jalur-jalur ketaatan itu juga bisa. Wahina izin hal yukhayyar baina jihatil khair au yanzur ma huwa afdal. Oke, muncul lagi pertanyaan berikutnya. Kalau ada banyak nih jalur penerimaan sedekah gitu, apakah mantan maling itu bebas memilih? Apakah dia bebas memilih atau kemudian dia mempertimbangkan au yanzur ma huwa afdal, ya dia melihat mana yang lebih besar maslahatnya. Oke, kata Syekh, gini deh, kita tanya balik gitu, kata Syekh. Nas'al, hal huwa mutasarrif li nafsi au li ghairi? Kamu itu sekarang posisinya mentransaksikan harta milikmu sendiri atau kamu mentransaksikan harta milik orang lain? Oh, jawabannya sudah pasti kan. Idza kana yatasarraf li ghairihi, kalau lah status kamu sebagai pihak yang mentransaksikan harta milik orang lain, kaidahnya adalah yanzur ila al-aslah. Mana yang paling memberikan maslahat? Ini kalau paling besar maslahatnya, nanti paling besar pahalanya. Faqad yakunu hadza al-balad ahluhu laysu bi zakal fuqara lakinnahum muhtajuna ila masjid. Bisa saja di satu desa mereka itu kalau dibilang miskin, ya enggak juga miskin-miskin sih gitu ya. Maksudnya ya rata-rata lah ekonominya, enggak ada yang kayak miskin banget, tapi mereka ini lagi patungan gitu, urunan mau bangun masjid. Nah, masukin tuh duitnya ke situ untuk bangun masjid. Fahuna nakul sarrifu fi bina'il masjid afdal atau sarfuhu fi bina'il masjid afdal. Maka kita bilang kalau itu kamu salurkan ke pembangunan masjid itu lebih afdal. Wa qad yakunu al-aksu, tapi bisa juga kebalikannya. Al-masajid kasirah wa ahlul balad fuqara. Di tempat itu kalau bicara masjid udah banyak, karena dulu orang donasi masjid itu udah banyak. Tapi nah, masalahnya apa? Berarti kita nggak butuh ke masjid. Jangan ditambah-tambah kalau sudah cukup masjidnya. Tapi fakir miskinnya yang banyak juga. Orang-orang yang terlantar atau yang pemasukan yang terbatas, nggak ada dia punya pemasukan misalkan ya. Contohnya apa? Ya anak-anak yatim mungkin atau yang lain. Fanaqul as-sadaqah afdal, berarti kita bilang sedekah itu lebih afdal, kasih ke yang lebih membutuhkan. Fa'ala kulli hal kalamul muallif rahimahullah ghairu murad wa in qulna innahu murad fa inna ar-rajih khilafu wa anna lahu
an yusrifa hadza al-maqsub fi ayyi jihatin khairiyah. Jadi kata saya intinya jalur-jalur kebaikan itu bisa kita jadikan sebagai apa? Pendistribusian ataupun tempat untuk melepaskan gitu ya, harta milik orang lain yang kita nggak tahu pemiliknya itu ada di mana. Baik, kemudian nah, ini nanti kita bahas sebelumnya ya, tapi ini bisa kita selesaikan. Nah, di sini dikatakan lau qudira anna lahu aqarib. Kalau dia punya kerabat yang membutuhkan gimana? Boleh nggak kalau maling yang taubat tadi kasih ke keluarganya? Jawabannya boleh. Bisa Anda kasih kepada keluarga. Cuman catatannya itu tidak boleh nanti faktor keluarga itu mengalahkan ya faktor maslahat. Misalkan dia di masyarakat atau di kampung itu ada orang lain yang secara status ekonomi lebih membutuhkan dibanding keluarga dia. Tapi gara-gara dia sudah kadung berat sebelah sama keluarga, akhirnya keluarganya yang dikasih, ini tidak boleh. Karena dia mengabaikan faktor maslahat. Tapi kalau secara ekonomi ini keluarganya juga sama miskinnya dengan yang tetangganya di sana, atau bahkan lebih miskin, lebih susah. Nah, itu enggak apa-apa, boleh gitu ya. Kemudian pertanyaannya, halahu an ya'khudahu huwa idza kana faqiran. Nah, kalau diri dia sendiri maling tadi yang taubat, dirinya itu ternyata orang miskin. Jadi kadang ada orang itu mencuri karena dia miskin. Pertanyaannya, kalau si maling sudah taubat, boleh enggak harta curian itu diambil untuk diri dia sendiri? Fihi khilaf, ada khilaf di sini. Sebagian ulama mengatakan, kalau memang kamu sudah benar taubat kepada Allah, ya sudah, kamu dianggap sebagai orang yang bertaubat dan kamu ingin takhallas, membebaskan dirimu dari harta orang lain itu, dan ternyata kamu itu fakirnya, kamulah orang miskinnya. Boleh kamu ambil. Itu sebagian mengatakan demikian. Sebagian lagi berpendapat, kata Syekh, la yajuz, tidak boleh. Meskipun kamu miskin, tidak boleh kamu ambil. Kenapa? Saddan lil bab, menutup celah. Nanti ada orang akhirnya pura-pura miskin. Li'anal insan rubbama yufti nafsahu bi annahu fakir wa laysa kadzalik. Jadi orang itu kadang memfatwakan bahwa diri dia miskin. Aslinya ada tuh yang lebih miskin dan dia belum bisa dibilang miskin. Sehingga yang terjadi yatahawan au yatarabbas hatta yaftaqir fal qaul bi man'ihi min an yaj'al nafsa musrifan qaul qawi. Lakin laus. Nah, tapi Syekh kecenderungannya sepertinya ke arah yang kedua, mengatakan enggak boleh kepada diri sendiri. Itu cukup kuat juga untuk dipertimbangkan, kata beliau. Tapi kalau nanti sudah ada kasus di mana dia kembalikan ke polisi atau dia serahkan ke pengadilan ataupun ke ta'mir dan yang lain, dan pihak pengadilan atau pihak polisian mengatakan, oke, mereka paham agama nih, ini berhak kepada fuqara masakin, kita sedekahin aja, dan kamu miskin kan, nih kita kasih ke kamu. Itu boleh. Kalau memang memenuhi standar-standar semua itu tadi dan tidak ada keraguan. Kenapa at-tuhmah al-an muntafiyah? Kecurigaan, penyalahgunaan itu sudah hilang. Karena keputusan memberikan kepada mantan maling itu bukan maling yang ngambil, tapi pengadilan, pihak yang berwenang. Artinya kan yang bertanggung jawab nanti bukan si mantan maling, tapi pihak yang berwenang kalau dia salah atau dia sembarangan. Wa ala hadza falau a'tahu al-hakim wa huwa min ahli al-hajah wa dafa'a ilaihi ma ghasabahu fala haraj alaihi an yakbalahu wa zimmatuhu qad bari'at. Maka boleh dan sudah selesai urusannya kalau memang dia dinyatakan miskin oleh pengadilan. Baik, kemudian sekarang ini kita akan bahas sesi berikutnya insyaallah ya. Ini masih mengenai pengembalian barang ketika pemilik tidak diketahui gitu ya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.